Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini pertemuan minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh ya, kita akan membangun RESTful Web Service tahap satu untuk project base aplikasi Vigenesia. Nah, apa aja yang dibahas? Kita lihat bareng-bareng di sini. Nah, deskripsinya kita baca. Untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa implementasi web service, materi minggu kelima sampai dengan minggu ke-13 merupakan pembelajaran yang berkelanjutan dan didukung dengan project base pengembangan aplikasi Vigenesia serta dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi masing-masing teman-teman mengerjakan semua. Nah, Vigenesia atau Visi Generasi Indonesia didukung struktur data yang dikembangkan menggunakan software database management system menggunakan MariaDB ya atau MySQL. Kemudian untuk layanan web service-nya menggunakan RESTful API, formatnya adalah JSON. Kemudian front end dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter dan proses coding menggunakan editor Visual Studio Code atau Flutlab. Nah, untuk Flutlab yang versi desktop ataupun yang online, nah teman-teman bisa mengaksesnya di flutlab.io. Jadi terserah mau menggunakan desktop atau menggunakan online. Nah, luaran dari pembelajaran adalah aplikasi Vigenesia dapat dikembangkan secara berkelompok dan dipresentasikan pada minggu ke-13 sampai dengan 15. Jadi, tugas kelompoknya, ya, proyek kelompoknya, teman-teman menggunakan mempresentasikan pada minggu ke-13 sampai dengan ke-15. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa memiliki pemahaman dan kemampuan dalam membangun sistem informasi berbasis web service. Ya, jadi semua ini teman-teman kerjakan masing-masing. Kemudian pada tanggal 13-15 itu presentasi secara berkelompok. Nanti akan kita bahas. Nah, untuk proyek ini kita bagi menjadi dua tahapan. Yang pertama minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh. Jadi minggu ini, minggu depan, sama minggu depannya lagi. Ya, jadi ada 3 minggu. Itu kita studi kasus aplikasi Vigenesia. Yang pertama instalasi editor. Teman-teman boleh menggunakan bebas ya, mau menggunakan VS Code, mau menggunakan Flutlab, baik desktop maupun online, serta menggunakan apa saja terserah teman-teman, sesuai dengan kekuatan laptopnya. Kemudian rancangan UI UX, baik login, register maupun main screen, itu kita di minggu 5 sampai dengan 7. Pengkodean, UI UX login, register, main screen, kemudian pengujian untuk login, register, main screen. Nah, minggu kedua, tahap kedua di minggu ke-9 sampai 12 itu implementasi web service client server, baik web based dan mobile. Kemudian pengkodean client side, login, register, main screen, pengujian fungsional, login, register, main screen, persiapan presentasi project. Minggu ke-9 sampai dengan 12. Nah, eh ini untuk deskripsinya ya. Generasi Muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, saling kenal, saling sapa, dan saling berbagi. Kalau kita lihat di sini, fungsinya apa? Memberikan motivasi ya. Jadi kita bisa kirim motivasi, kemudian dapat menginspirasi, mengedukasi serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Semua generasi muda dapat mengakses Vigenesia secara bertahap. Jadi di sini ada yang namanya motivasi, bisa saling berbagi informasi untuk motivasi. Jadi bisa post motivasi. Nah, proses bisnisnya yang pertama adalah masuk sebagai user melalui security system ya. Berarti dia kalau masuk itu harus bisa registrasi dulu. Melakukan registrasi sebagai user baru. Kemudian login, masuk sebagai user melalui security system ya. Kemudian yang ketiga, user dapat membaca semua data, baik motivasi, cerita, dan cita-cita yang telah direkam ke dalam database. Yang keempat, setiap user dapat melakukan create data, read data,
update data dan delete data atau yang dikenal dengan CRUD. Kalau metode apa namanya web service yang kemarin kita lakukan adalah post, kemudian put, kemudian delete, kemudian get. Sama CRUD. Nah, kebutuhan UI UX-nya untuk all user bisa login, bisa registrasi. Kemudian all user bisa log out. All user bisa melihat main screen, ya, bisa jadi dia bisa create data, read data, update data, dan delete data. Nah, teman-teman, kalau mau menggunakan FluidLab bisa diakses melalui fluidlab.io. Kemudian, kalau mau menggunakan FluidLab desktopnya, teman-teman bisa langsung get full desktop nih. Yang mau menggunakan apa namanya Visual Studio Code juga bisa. Ya. Di style instalasi atau penggunaan editor yang akan digunakan dalam praktek membangun aplikasi Viginesia dapat melalui video pembelajaran yang dapat diakses melalui link sini. Jadi sudah disediakan linknya ya, video pembelajarannya, teman-teman bisa lihat di sini minggu kelima sampai dengan ketujuh UI Viginesia. Kita buka. Nah, di sini coba ya kita lihat salah satunya untuk registrasi. Sebentar. Is terbalik. Nah, oke. Coba kita lihat di sini. Klik. Nah, kita lihat potongan script register. Tahap 1 manajemen library, tambahkan 4 variabel. Tambahan script widget register your account. Nah, ini adalah potongan scriptnya. Teman-teman silakan dicoba ya. Nanti saya juga akan buatkan untuk video eh, pembuatannya. Ya, jadi teman-teman silakan dicoba dulu untuk panduan ini. Kemudian kita lihat di sini ada potongan untuk tahapannya.
Tahapan UI Vigenesia Register. Pada tahapan ini merupakan kelanjutan untuk menambahkan UI sesuai dengan kebutuhan pada page register.dart. Nah, ini ada panduannya semua. Silakan teman-teman coba dulu ya. Nanti akan sampai dengan muncul seperti ini. Selesai. Oke, semua panduan ada di materi minggu kelima sampai dengan ketujuh. Ya, jadi teman-teman silakan akses melalui link tinurl.com/vidukasi/tws yang ada di sini. Oke, lanjut. Ya, editor bebas, teman-teman sesuaikan aja dengan laptop masing-masing. Nah, nanti setelah berhasil, secara pribadi mahasiswa mendokumentasikan video penggunaan editor yang dipergunakan dalam bentuk video. File video tersebut dapat diupload pada YouTube. Kemudian semua dokumen dalam case study dan project disampaikan pada dosen masing-masing. Ini adalah project base-nya untuk halaman login. Teman-teman juga dapat mengaksesnya untuk halaman login itu yang di tempat tadi ya, yang di sini. Nah, ini untuk login. Nah, ini adalah penugasan terstruktur dan belajar mandiri mahasiswa. Secara berkelompok, mahasiswa mempelajari melalui video tahapan penyelesaian UI UX login. Secara berkelompok membuat video tahapan coding untuk UI UX register minimal sesuai dengan video pembelajaran. Secara berkelompok wajib melakukan pengujian interface jika ditemukan kesalahan atau debugging wajib mendokumentasikan dengan penggunaan format sesuai pada modul. Nah, nanti tahapannya adalah seperti ini untuk register, nama, profesi, email, password. Untuk register, kemudian untuk motivasi ini oke, dicoba dulu ya teman-teman, panduannya ada di sini semua. Register, login, potongan UI login ya. Silakan teman-teman coba dulu. Nanti videonya menyusul dari saya. Dan saya cukup sekian ya untuk penjelasan tentang project Vigenesia. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan melalui WhatsApp. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.